Oke, oke. Hai, sesuai judul saya akan menjelaskan tentang paradoks. Oke, kemarin saya menemukan sebuah artikel yaitu paradoks dan saya mencoba searching di Google tentang paradoks. Banyak sekali macam-macam tentang paradoks dan saking banyaknya saya mengambil satu artikel yaitu paradoks time travel. Sebelum saya memasuki untuk membahas tentang paradoks time travel, saya akan menjelaskan tentang paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya, yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Itulah paradoks. Lebih singkatnya lagi, adalah paradoks adalah suatu situasi atau kondisi yang muncul dari sejumlah premis. Contoh, kamu berada di tempat keramaian dan kamu merasa kesepian. Itu bertanda kamu itu jomblo. Oke, lanjut. Saya akan membahas tentang dua hal paradoks time travel. Pertama adalah the grandfather paradox. Konsep paradoks ini merupakan yang paling populer. Singkatnya, kamu melakukan perjalanan waktu dan membunuh kakekmu. Karena di masa di mana kamu berada, kakekmu melahirkan generasi keluarga yang telah menghancurkan peradaban manusia. Kamu melakukan pembunuhan pada masa sebelum ayah atau ibumu lahir, atau sebelum kakekmu bertemu dengan nenekmu. Maka ayah atau ibumu tidak pernah dilahirkan dan efeknya adalah kamu tidak akan pernah dilahirkan dan tidak akan pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh kakekmu. Lalu, jika kamu tidak pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh kakekmu, maka kakekmu hidup, ayah atau ibumu dilahirkan dan kamu pun akan terlahir. Lalu kamu kembali ke masa lalu untuk membunuh kakekmu. Masih bingung? Oke, saya berikan satu contoh. Oke, ini aku dan ini adalah mesin waktu. Kita coba. Oke, aku berada di masa lalu dan ini adalah kakekku. Sopo kowe? Aku baru saja membunuh kakekku dan aku tidak bisa kembali ke masa aku lahir. Dan otomatis kakekku tidak bisa melahirkan ayah atau ibuku. Dan otomatis aku tidak dilahirkan. Dan beresikonya kamu berada di tempat ini sampai kamu mati. Itulah the grandfather paradox. Oke, yang kedua, ontological paradox. Ontological paradox adalah seseorang objek dikirimkan melalui waktu dan didapatkan oleh orang lain, yang tindakannya kemudian menuju ke orang atau objek yang asli, kembali ke waktu ketika mereka datang tempat pertama sehingga menciptakan loop tanpa titik asal yang jelas. Kamu bingung? Oke, saya memberikan contoh. Oke, saya akan mengambil ilustrasi dari SpongeBob. Ceritanya ini. Squidward terjebak di lemari es selama 2000 tahun. Setelah itu, Squidward bertemu dengan SpongeBob versi robot dan dia kebingungan, langsung cari alat time travel.
Lalu Squidward ke zaman purba dan bertemu dengan nenek moyang dari Patrick dan SpongeBob. Setelah itu, Squidward membuat jaring ubur-ubur untuk membuat permainan yang baru untuk mereka, yaitu berburu ubur-ubur. Dan Squidward menuju lagi ke time travel dan kembali lagi ke masa lalu hidup yang normal. Dan Squidward bertemu dengan SpongeBob dan Patrick, dan mereka mengajak Squidward bermain ubur-ubur. Squidward marah dan gemas melihat seperti itu. Dan Squidward ngomong, siapa yang menciptakan permainan ini? Seketika SpongeBob dan Patrick menjawab, kau Squidward. Itu adalah ontological paradox. Oke, sampai sini mengerti? Kalau mengerti, videonya sampai di sini dan stay tune. Goodbye.